Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Askia, Nisa 14230120 dari Pluk 13. Kali ini kita akan belajar untuk tracking menggunakan Avanza dan juga GPS. Nah, yang pertama pastikan kita sudah melakukan tracking di hari Jumat sebelumnya. Lalu kita buka aplikasi Global. Mohon maaf, kita buka aplikasi Map Source. Lalu jika sudah, kita klik kanan, kita ke File, kita ke Open. Lalu kita masukkan data dari GPS hasil tracking. Ini untuk datanya kita ganti dulu. Yang pertama itu kita ke yang waypoints dulu. Kita open. Sudah ada semua, lalu kita blok, kita klik kanan. Sorry. Setelah dipilih semua, kita ke file, kita pilih save as, lalu kita simpan di file yang diinginkan dengan nama titik. Lalu jangan lupa untuk type-nya kita ubah jadi DXF. Kita save. Jangan lupa untuk dokumen extend-nya kita ke use UTM koordinat. Sudah benar, lalu kita ke oke. Selanjutnya kita ke open lagi. Kita selanjutnya ke yang track. Kita blok, lalu kita ke save as juga. Kita ubah menjadi jejak. Lalu untuk save tipe dokumennya itu DXF. Oke. Oke, jika sudah kita lanjut ke AppMap. Nanti kita ke My Templates seperti biasa, blank map, klik OK, lalu kita sesuaikan dulu koordinatnya, klik kanan. Tunggu sebentar. Sorry. Kita klik kanan, lalu kita ke Properties. Untuk koordinat sistemnya kita ubah menjadi UTM-49S, kita klik Apply, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke Add File, Add Data. Itu data yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita masukkan untuk file jejak dan juga titiknya. Kita tambahkan. Oke. Lalu kita lihat di sini, itu untuk jejak, dia kan masuk di sini ada banyak, dia masuknya ke polygon. Mohon maaf, untuk yang jejak itu masuknya ke polyline. Berarti selain polyline kita unchecklist saja. Untuk titik, dia masuknya ke yang poin, artinya selain yang poin kita unchecklist saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan di bagian layer yang sudah kita checklist. Lalu kita ke data, kita ke export data. Kita ubah output feature class-nya, itu kita masukkan ke file yang sama dengan yang sebelumnya. Kita ubah menjadi jejak satu. Lalu ubah lokasi penyimpanannya atau simpanannya menjadi yang shape file. Kita klik save. Yes, nah selanjutnya untuk yang titik juga sama, kita klik kanan di bagian layer yang sudah kita checklist, kita ke export data, lalu kita ubah outputnya menjadi titik satu. Kita save. Oke, yes. Oke, selanjutnya kita langsung unchecklist aja layer yang sebelumnya sudah kita ekspor. Baik, selanjutnya kita ke yang bagian titik. Kita ke kanan, kita ke open attribute table. Lalu kita ke sini, ke table option, lalu ke select by attributes. Lalu kita ke ref name sama dengan get unique value, klik yang waypoint lalu klik apply. Selanjutnya sudah terpisah seperti ini, kita klik yang show selected records. Kita ke editor, kita ke start editing, pilih saja source-nya saja, klik OK, lalu continue. Ini untuk reframe-nya bisa kita ubah saja langsung. Di sini kan ada reframe-nya masih tertulis waypoint. Nah, kita sesuaikan saja dengan menggunakan angka sesuai dengan urutan lokasi tracking yang kita datangi. Ini HLD kita kasih angka 1, lab kita kasih angka 2, waypoint yang lapangan belakang itu 3, lalu yang FTM itu 4. Jika sudah, kita editor, stop editing, kita simpan. Yes. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih saja untuk di sini kan ada isinya, ada yang kosong. Nah, kita pilih saja yang ada isinya. Lalu kita klik kanan. Nah, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita ke data, export data. Kita pilih, kita ganti namanya jadi titik 3. Tipenya sudah benar shape file, lalu kita klik save. Kita klik OK. Yes. Oke. Jika sudah, kita X saja. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita unchecklist yang titik lama, titik 1. Lalu kita bisa mulai mengedit bagian-bagian yang tidak rapi agar lintasannya sesuai dengan tracking yang kita lakukan. Dengan cara kita ke jejak, kita ke ini dulu, editor, start editing.
Oke, continue, lalu kita klik di bagian garisnya. Nah, jika sudah seperti ini, cara merapikannya itu ada ke add vertex, delete vertex, atau lalu kita bisa sesuaikan saja sesuai dengan keperluan apakah itu perlu dihapus ataukah perlu ditambah untuk bagian vertexnya. Nah, dikarenakan titik stop site tempat kita berhenti itu tidak terlalu kelihatan, maka kita mulai ubah logonya dari sekarang saja. Ini dengan cara di bagian bawah titik 3 ini ada simbol. Sorry. Kita klik kanan, kita ke properties, kita ke simbology, kategoris, untuk value fieldnya yang ref name ini, lalu kita add all value. Nah, selanjutnya kita ubah dengan cara seperti ini, ada simbol, lalu kita tambahkan layarnya menjadi 3. Nah, untuk yang pertama itu kita ke type-nya itu karakter marker simbol, lalu kita pilih yang lingkaran ini. Untuk size-nya itu 12, untuk y-nya itu ubah jadi 9. Oke, selanjutnya yang kedua itu type-nya masih karakter marker simbol, untuk ininya yang lingkaran berisi, lalu untuk offset-nya itu 9. Sorry, ini size-nya itu 10. Kita ubah warnanya menjadi merah seperti ini. Lalu kita ke yang ketiga, type-nya itu karakter marker simbol. Untuk font-nya itu yang S3 IGL font 23. Nah, kita pilih yang ini. Untuk offset-nya kita Y-nya kita jadi 4. Lalu kita klik oke. Oke. Apply oke. Kita lihat, nah sudah berubah seperti ini. Kita lakukan ke yang lainnya juga. Jika sudah semua, kita apply saja. Nah, sudah lebih terlihat untuk memudahkan kita dalam penghapusan garis-garis yang tidak perlu. Jika sudah, maka dilakukan stop editing. Nah, selanjutnya sisa-sisa yang kecil-kecil ini dihapus saja menggunakan yang delete vertex, di blok, lalu kita klik delete. Sampai semuanya hilang. Jika sudah, maka di editor lalu di stop editing. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita ke titik klik kanan properties, lalu ke label agar mengetahui itu stop set yang keberapa labels, lalu label features in this layer, label all the features the same way, lalu label fieldnya itu yang ref name, untuk ininya times 9, kita apply ke simbol, ke mask, ke halo. Nah, sehingga muncul seperti ini. Selanjutnya ada, kita kembali dulu ke properties, lalu bagian simbol, untuk ininya kita sesuaikan ya offsetnya seperti ini. Oke. Oke, lalu ke placement properties, change location. Oke. Oke. Kalau seperti ini berarti sudah. Selanjutnya kita klik yang di bagian bawah jejak ini, kita ubah menjadi yang border. Lalu untuk simbolnya kita ubah jadi warna Mars red. Oke. Untuk simbolnya, maaf, kita pilih yang dash. Ini dashed. Untuk colornya warna Mars red. Kita klik oke. Nah, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan add data, yaitu kita masukkan saja untuk peta citranya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah terlihat antara peta citra dan juga daerah hasil tracking kita. Nah, jika sudah seperti ini, bisa langsung kita save saja. Klik file, save as, lalu simpan di tempat yang kalian inginkan. Terima kasih.